Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahmawati. NIM saya 20030966053 dari kelas PGMI 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sastra imajinatif. Sastra imajinatif merupakan karya sastra yang membebaskan penulisannya untuk mengolah bahan dan tidak terikat kenyataan yang telah terjadi, namun mengungkapkan sesuatu yang mungkin terjadi maupun tidak mungkin terjadi. Jenis sastra imajinatif ada 5. Yang pertama yaitu puisi, kedua fiksi, 3 prosa, 4 naratif, dan 5 drama. Namun, yang akan kita bahas di sini adalah puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya, dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Unsur-unsur puisi. 1. Struktur fisik puisi. Berupa unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Contoh, bunga di halaman rumahku sangatlah indah. Kata bunga menunjukkan makna yang jelas. 2. Imajinasi atau citraan adalah memberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengarkan, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, di antaranya citraan penglihatan atau imaji visual. Contoh, padang terbuka dan berdebu. 2. Citraan pendengaran atau imaji auditif. Contoh, jenis suara peri pengiang. 3. Citraan penciuman. Contoh, bau tanah. 4. Citraan pengecapan. Contoh, rasa pahit. 5. Citraan gerak atau movement imaji atau kinestik imaji. Contoh, menyerbu kampung-kampung, mencemburkan diri dalam kolam. 6. Citraan perabaan atau imaji taktik. Contoh, mencakar dan menggaruk. 3. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan intonasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Macam-macam majas, yaitu yang pertama simile, yaitu gaya bahasa yang langsung menyatakan benda yang sama dengan benda yang lain. Contoh, senyumnya laksana bulan, sabit atau amarah seperti api. 2. Metafora, yaitu gaya bahasa pembandingan langsung karena tidak menggunakan kata-kata pembanding. Contoh, bumi ini perempuan jalang. 3. Perumpamaan epos, yaitu perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang yang dibentuk dengan cara melanjutkan kata sifat-sifat pembandingannya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau prasa-prasa. Contoh, di tengah sunyi menderi rinduku, seperti topan meranggutkan dahan, mencabutkan akar, meranggutkan kembang kalbuku. Dari contoh di atas, perumpamaan epos terdapat pada kata-kata setelah topan. Perumpamaan epos menggambarkan lebih dalam diri suatu pandangannya, yaitu topan. 4. Personifikasi, yaitu gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati seolah memiliki sifat kemanusiaan. Contoh, bulan tersenyum, pohon berdansa, atau nyiur berlambai. 5. Metonimi, yaitu pengganti nama. Contoh, penggunaan kata Pepsodent untuk merujuk pada pasta gigi, meskipun yang dimaksud memiliki merek berbeda. 6. Sinekdoki, yaitu bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting, suatu benda atau hal, untuk benda atau hal tersebut sendiri. Contoh, ada tidak ada manusia mestinya, pohon-pohon itu tetap tumbuh. 7. Ilegori, disebut juga cerita kiasan.
Cerita kiasan maksudnya menceritakan suatu kejadian atau yang berkaitan dengan bahasa kiasan. Contoh, hidup ini seperti bola berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. 4. Kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imajinasi. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. 5. Tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. 6. Rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Beberapa bentuk rima diantaranya 1. Onomatope, tiruan bunyi, misalnya prang yang mengungkapkan suatu yang pecah. Bentuk intern, pola bunyi yaitu iliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berpaluh, sajak penuh, repetisi, dan sebagainya. 3. Pengulangan kata, yaitu penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras, lemah, suatu bunyi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.